Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasuluhu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, dijadikan pahala yang berlipat ganda serta sekaligus menjadi salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah tentunya pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan yang tentunya sudah kita nanti-nantikan sejak lama, yakni bulan suci Ramadan. Kita bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah bulan yang kata Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Karena kalau kita lihat pada bulan ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan yang banyak buat kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah musimnya ibadah. Jadi kalau lagi musim, kita enggak ibadah yang sebanyak-banyaknya, rugi. Kalau di kampung kita lagi musim duren misalnya, kita enggak nyicipin duren satu-satu acan, rugi enggak Pak? Rugi. Apalagi yang doyan duren. Di kampung lagi musim rambutan, kita enggak kebagian atau enggak bisa nyobain satu pun, rugi atau enggak? Rugi. Hari ini, bulan ini adalah bulan Ramadan, yang kata sebagian orang adalah musimnya ibadah. Kita enggak ibadah sebanyak-banyaknya, rugi. Kenapa disebut musim ibadah? Karena pada bulan ini Allah mudahkan segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semuanya. Karena hawanya, atmosfernya, semuanya mendorong kita jadi ingin lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musim ibadah kita enggak banyakin ibadah, rugi Bapak Ibu sekalian.
Makanya kan kata Nabi SAW, ketika awal Ramadan beliau berkhutbah. Di akhirnya khutbah tersebut bunyinya, "Waman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, ya, kebaikan Ramadan, sungguh ia benar-benar orang yang terhalang dari seluruh kebaikan. Artinya apa ini? Artinya kalau bulan suci Ramadan aja susah ibadah bapak-bapak sekalian, apalagi di luar bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan aja dia malas, padahal suasananya lagi suasana Ramadan yang kita pengen banget ibadah. Yang semuanya mendukung untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dari iklannya aja, Pak. Udah islami banget. Iklan apa? Iklan sarung, iklan sirup, iklan apa lagi? Itu kan menunjukkan apa, Pak? Hawanya hawa ibadah. Dari iklannya aja tuh. Belum lagi dari hal-hal yang ya banyak, Pak. Biasanya saya mau tanya, bapak-bapak kalau ba'da sholat isya, itu suka qiyamul lail apa enggak? Jarang. Biasanya habis isya, ba'diyah pulang. Kalau ada bola nonton bola. Kalau ada sinetron nonton sinetron. Kalau ada istrinya nganggur, dianggurin, jangan. Jarang, Pak, yang qiyamul lail. Tapi ketika bulan suci Ramadan, Allah mudahkan kita ba'da isya, setelah ba'diyah isya, kita langsung bisa melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Maka kalau di bulan suci Ramadan aja kita susah melaksanakan qiyamul lail, apalagi di luar bulan suci Ramadan. Padahal qiyamul lail bulan Ramadan itu, Pak, ganjarannya besar apa kecil? Gede apa kecil? Besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kita semua udah tahu semuanya. Siapa yang qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan itu salah satunya adalah melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Segampang itu, Pak. Semudah itu. Tapi kenapa ada sebagian orang yang enggan? Padahal segampang itu, pahalanya sebanyak itu. Makanya saya sarankan bapak-bapak, kalau pusing-pusing dikit mah wayahna, Pak. Datang aja qiyamul lail, insyaallah setelah taraweh pusingnya hilang. Nambah, bukan nambah. Kecuali akhir bulan ya. Pusingnya hilang. Sakit-sakit dikit ya, pilek-pilek dikit, datang qiyamul lail supaya dosa kita diampuni. Ini jangan manja, baru pusing-pusing dikit, nggak taraweh, kenapa? Pusing. Kenapa kita kalau urusan dunia itu, Pak, sakit-sakit dikit dikejar. Ketika urusan akhirat, sakit-sakit dikit males. Ya karena akhirat nggak kelihatan. Saya siang tadi atau kemarin lihat di TV berita, itu ada sebuah masjid di daerah Madura kalau nggak salah ya. Itu ada sholat taraweh malamnya, siangnya udah pada ngantri. Hebat nggak, Pak? Dengar nggak beritanya?
Iya. Awalnya saya salut, Masya Allah, dari siang udah pada ngantri, udah pada masang sajadah tuh. Ternyata di akhir berita, apa yang dicari? Karena ada yang mau bagi-bagi amplop. Dunia tujuannya. Saya yakin ada yang puyang-puyang tuh. Tapi dipaksain sama dia. Ada yang batuk-batuk, dipaksain sama dia. Kenapa? Karena habis terawih pulangnya dapat amplop. Kira-kira bapak-bapak jamaah kalau terawih, habis terawih pulangnya dapat amplop, seneng apa enggak? Dapat amplop. Enggak sama isinya cuman. Seneng Pak? Pusing. Nambah pusing. Iya. Inilah kita Pak, kadang-kadang enggak adil Pak ya. Sama dunia kita memaksakan. Tapi kadang-kadang untuk akhirat kita menyerah dengan halangan yang sedikit. Oleh karena itu di musim ibadah ini Pak, puas-puasin Pak. Ibadah. Ya. Karena kata Nabi tadi apa? Orang yang terhalang dari kebaikan pada bulan ini, sungguh benar-benar dia telah terhalang. Jadi kalau bulan Ramadan kita nggak bisa maksimalkan ibadah kita, nggak puas-puasin ibadah kita, apalagi di luar bulan Ramadan, hawanya udah beda lagi tuh. Udah Idul Fitri aja udah tuh. Puasa Syawal aja kadang-kadang lewat ya Pak. Kenapa? Karena godaannya berat. Makanan masih banyak, minuman masih banyak, daging masih banyak. Lupa. Tiba-tiba udah bulan habis Syawal apa Pak? Dzulqa'dah. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan ini sehingga kita bisa memaksimalkan pahala yang Allah berikan, pahala yang Allah obral pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Karena jarang Pak orang yang ketemu dengan bulan suci Ramadan. Saya punya tetangga 6 bulan kemarin pernah ngobrol. Nanti Ramadan pengen maksimalin 10 hari terakhir, pengen begadang berburu Lailatul Qadar. Qadarullah sebelum masuk Ramadan meninggal. Tuh. Gak sempet dia. Iya, padahal dia udah punya rencana nih untuk bulan ini, untuk tahun ini udah punya rencana. Mau mengejar Lailatul Qadar, mau memaksimalkan ibadah. Tapi qadarullah Allah takdirkan ya, ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang hari ini masih diberikan nikmat panjang umur, maka kita maksimalkan selagi masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa hadis-hadis yang lemah dan palsu yang populer di bulan suci Ramadan. Dan ini sering dibawakan oleh dai-dai yang mereka tidak memperhatikan masalah hadis. Yang penting bagus disampaikan. Padahal hadis dhaif, lemah, bahkan hadis yang palsu, yang maudhu, ini tidak boleh disebarkan Bapak sekalian, kecuali untuk pengetahuan. Ya, ada yang bilang boleh diamalkan, tapi syaratnya berat. Ya, diantaranya harus hadis itu tidak boleh lemahnya sangat. Ini kan orang awam susah Pak. Ya, orang awam susah. Ini tingkatannya hadis ini lemahnya lemah biasa atau lemah sedang apa lemah banget gitu. Yang kedua harus ada penguat.
ya dari hadis yang sahih. Yang ketiga, syaratnya boleh diamalkan ketika apa yang ketiga? Diberitahu, ya harus diberitahu. Harus dikasih tahu bahwasanya ini adalah hadis dhaif. Yaitu adalah hal-hal yang boleh menyebarkan atau mengamalkan hadis dhaif dan orang awam susah. Tapi ketika bulan suci Ramadan ini banyak dai-dai yang kurang memperhatikan atau mereka sekedar menyampaikan hadis tapi tidak tahu ya derajat hadis ini sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu. Gitu. Yang penting dia nyampein aja. Oleh karena itu saya akan tapi ternyata hadisnya lemah, bahkan ada yang palsu. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Rabi bin Badr dari Auf al-A'rabi. Hadisnya bunyinya gini, Pak. Saya yakin bapak-bapak sering dengar. Sumtu sha'imin tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Sering dengar enggak, Pak? Sering dengar? Mungkin kalau Arabnya bapak-bapak kurang paham ya. Jadi artinya gini. Hadis ini artinya Somtu shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya adalah ibadah. Sering dengar ya? Tidurnya orang puasa ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Doanya mustajab. Kalau ini maknanya benar nih. Ya, wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Ini juga maknanya benar. Masalahnya di mana? Masalahnya yang tadi wa naumuhu ibadatun. Tidurnya adalah ibadah. Karena terinspirasi dari hadis ini, Bapak sekalian, banyak orang-orang yang bermalas-malesan ketika puasa. Dari ba'da subuh tidur, bangun menjelang zuhur, zuhur sholat, habis sholat tidur lagi. Sampai kapan? Sampai menjelang asar, asar sholat tidur lagi, sampai menjelang ngabuburit. Ngabuburitnya nggak tidur, menjelang maghrib. Maghrib buka. Ketika ditanya, lu kok tidur mulu? Iya, gue lagi ibadah gitu. Ibadah bilangnya, Pak. Kenapa? Karena dia ya terinspirasi dari apa? Dari hadis dhaif yang bilang naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Pertanyaannya, boleh nggak kita kalau lagi puasa tidur, Pak? Boleh. Ilokan puasa kagak boleh tidur. Tuh, keluar ilokannya tuh. Ilok apa sih bahasa? Masa puasa kagak boleh tidur gitu? Puasa boleh tidur. Apalagi kalau niat tidurnya supaya malam bisa qiyamul lail. Apalagi tidurnya tidur yang mengamalkan sunnah Nabi, qailullah. Menjelang zuhur tidur. Gak usah lama-lama. Setengah jam. Tapi saya kurang yakin sama bapak, suka bablas biasanya. Udah habis zuhur aja, habis zuhur. Jangan sebelum zuhur. Takutnya bangun-bangun asar gitu. Mending kalau maghrib ya. Maghrib. Tidur sunnah. Qailullah. Sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Atau tidur yang kita niatkan supaya kuat lagi. Dan malam bisa qiyamul lail lagi. Ini boleh. Atau kalau bapak-bapak sip, kerjanya di sip, kerja malam, sip 3, boleh nggak tidur siangnya? Boleh. Ya, tapi usahakan setelah matahari
apa tuh? Ke atas ya, setelah matahari terbit. Ya, jangan ba'da subuh tidur, nggak dapat berkahnya tuh, Pak. Ya, nggak dapat berkah paginya. Gitu. Jadi jangan tidur terus. Ustaz, kalau orang puasa tidur terus, puasanya batal apa tidak? Batal nggak, Pak? Nggak batal. Tapi sayang, nggak dapat apa-apa, Pak. Cuma dapat lapar sama haus doang. Ini model puasa kayak puasanya orang apa? Orang awam. Kan puasa itu kan, Pak, kata Imam Al-Ghazali kan ada 3 ya. Puasa orang khusus, puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang khusus. Nah, orang yang model tadi, yang kerjanya cuma tidur doang, ya, puasanya nggak batal, cuman nggak dapat apa-apa. Inilah tipe puasa orang awam. Kita kan puasa pengennya dapat apa, Pak? Dapat pahala yang banyak. Tapi kalau tidur terus, maka pahalanya nggak dapat banyak. Lebih celaka lagi kalau tidur dan nggak sholat. Tuh. Tidur bablas dari subuh sampai maghrib. Zuhur sama asar lewat. Celaka lagi tuh, Pak. Ya, gitu. Maka hati-hati dari motivasi yang salah ini, Bapak sekalian. Ya, gitu. Nah, letak lemahnya di mana hadis ini, Pak? Sanad hadis ini lemah. Kenapa? Sebab Rabi bin Badr adalah seorang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Seorang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Ini ada dalam kitab Silsilah Hadis Ad-Dhaifah karya Syekh Albani nomor 3784. Ya, itu yang pertama. Satu lagi, Pak, ya. Ada hadis yang kedua, ini juga sering kita dengar dari para dai yang menyampaikan ceramah. Bunyinya gini hadisnya. Panjang sebenarnya, Pak. Saya ambil potongannya aja. Wa huwa syahrun awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Sering dengar, Pak? Apa tuh? Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar, atau pembebasan dari neraka. Hadis ini lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah nomor 1887. Al-Mahamil dalam Al-Amali nomor 50 dari jalan Ali bin Zaid bin Zu'dan dari Sa'id bin Musayyab dari Salman Al-Farisi. Nah, lemahnya di mana? Hadis ini lemah dari sanadnya sebab Ali bin Zaid adalah seorang rawi yang lemah. Bisa jadi lemah hafalannya. Ya. Imam Ahmad rahimahullah berkata tentangnya bahwa dia orang yang lemah hafalannya atau tidak kuat. Gitu. Jadi sebab lemahnya adalah karena ya ada sanadnya yang lemah, ya, atau tidak kuat hafalannya. Tuh. Nah, hadis ini, Bapak sekalian, tidak sesuai dengan hadis yang yang mengatakan ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Al-Bazzar ya dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membebaskan
beberapa orang dari api neraka, ya, itqa'a minan nari, kapan? Fi syahri Ramadan, pada setiap hari di bulan Ramadan, fi kulli yaumin. Jadi kalau yang tadi yang hadis lemahnya itu itqu minan narnya di sebelah mana, Pak? Di 10 hari terakhir. Jadi kalau 10 hari pertama bapak-bapak mati, baru dapat rahmat. Belum dapat magfirah, belum dapat itqu minan nar. Mati kalau hari ke-10, 10 hari terakhir baru pembebasan dari neraka tuh, Pak. Hari 10 hari pertama belum, baru dapat rahmat. 10 hari kedua baru dapat magfirah. Tapi belum itqu minan nar. Ini kan enggak logis, Pak. Udah dikasih ampunan tapi enggak bebas dari neraka. Logis enggak kira-kira? Enggak. Maka yang benar adalah Allah mengampuni, ya, atau Allah membebaskan seorang dari api neraka pada bulan Ramadan kapan? Fi kulli yaumin, setiap hari. Jadi kalau hari ini bapak-bapak mati, Pak, tadi siang puasa, habis qiyamul lail kecapean misalnya, mati. Insya Allah kalau Allah pilih, Pak, itqu minan nar. Ada, Pak, yang mau? Itqu minan nar, Pak? Enggak ada. Enggak ada, Ustaz. Anak masih kecil-kecil gitu. Ya, sian. Atau ada hadis yang lain dari At-Tirmizi, riwayat At-Tirmizi. Ya, hadis ini hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan Allah memiliki, ya, orang-orang yang dibebaskan dari neraka kapan? Wa dzalika kulla lailatin. Itu terjadi setiap malam. Jadi malam ini bisa aja nih kita yang dibebasin nih. Malam ini bisa jadi kalau kita lagi beribadah kepada Allah, lagi qiyamul Ramadan, bisa jadi kita yang dipilih oleh Allah untuk dibebasin dari api neraka, Bapak sekalian. Gitu. Iya. Jadi enggak mesti harus nunggu malam 10 malam ketiga, enggak mesti. Iya, gitu. Dan yang tadi katanya yang magfirah itu malam keberapa, Pak? 10 malam kedua. Pertengahannya magfirah. Padahal sudah jelas-jelas kita sering dengar hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, syaratnya apa? Iman dan ihtisab, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nabi nyebutin enggak? Tapi pada 10 yang kedua, Nabi sebutin enggak? Enggak. Hadis ini umum sifatnya. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan, berarti 1 bulan tuh, Pak. 1 bulan pada bulan suci Ramadan. Enggak disebutkan oleh Nabi secara khusus. Ya, 10 hari kedua tidak. Tapi seluruh hari, seluruh malam bulan suci Ramadan, ketika kita puasa siangnya dan kita qiyamul lail malamnya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi 2 syaratnya apa? Iman yang pertama. Maksudnya apa? Yakin bahwasanya puasa adalah perintah Allah. Yang kedua, ihtisab syaratnya. Apa ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah. Gitu sekalian. Jadi kalau ada dai yang bilang Ramadan ada 3. Bapak berani nggak kalau bilang, Ustadz, afwan itu lemah hadisnya. Jangan, Pak, ya. Dan galakan dia ntar, ya. Diemin aja, diemin gitu, ya. Gitu. Nanti kalau ada kesempatan ngobrol gitu, ya. Gitu. Itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak, Pak. Kalau mau dilanjutkan bisa jadi sampai tengah malam, ya. Bisa sahur bareng nih gitu, ya. Kasihan bapak-bapak besok ada yang mau kerja, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah di lain kesempatan kita lanjutkan pembahasannya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.